Haleluya, berjumpa dengan saya sekali lagi di hari ini bersama dengan saya Justinus Maloh di Jayapura, Papua. Kali ini kita berjumpa dalam kasih Kristus. Hari ini saya sangat bersuka cita dan bergembira karena Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan yang baru di hari ini. Kita layak bersyukur karena Tuhan begitu baik dan Alkitab berkata bahwa kasih setianya baru setiap hari. Haleluya. Kasih Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita, baik entah dia orang baik atau orang jahat, orang berdosa atau orang benar, dan siapapun yang ada di dalam Kristus dia menikmati sukacita setiap hari. Haleluya. Hari ini saya mengajak kita untuk kita bahas satu topik tentang bebas dari dosa. Haleluya. Bagaimana caranya bebas dari dosa? Karena hari ini banyak orang mengalami masalah persoalan jatuh dalam dosa. Mereka menganggap mereka tidak ada apa-apanya. Mereka menganggap mereka tidak bisa terlepas dari dosa dan berbagai macam segala jenis kejahatan yang mereka lakukan. Karena itu hari ini kita akan bahas tentang bebas dari dosa. Kita lihat hari-hari ini ada banyak orang di luar sana yang hidup di dalam dosa. Mereka melakukan kejahatan di mana-mana, pembunuhan ada di mana-mana, pemerkosaan dengan berbagai segala jenis kejahatan. Manusia hari-hari ini sudah ada di ujung kematian. Mungkin Anda yang dengar firman Tuhan di hari ini, engkau berkata, "Pak, saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga saya, tapi saya tidak bisa bebas, saya tidak bisa lepas, saya tidak bisa mengalami perubahan dalam hidup saya." Banyak orang ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan sesama, mereka menyalahkan istri, suami, dan keluarga dan tetangga yang ada. Tapi hari ini saya katakan buat Anda, apakah masih ada pengampunan dari Tuhan? Haleluya, haleluya. Saudaraku, itu sebabnya saya punya kabar baik. Kita lihat dari satu kitab 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Alkitab berkata bahwa jika kamu mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan segala kejahatan. Haleluya. Satu yang Tuhan rindu dalam hidupmu hari ini, mengaku dosa di hadapan Allah, bertobat, tinggalkan dosa, bertobat, tinggalkan dari kehidupan yang sia-sia. Kenapa? Karena Alkitab berkata sebab upah dosa ialah maut. Itu sebabnya bagaimanapun caranya, dengan kekuatan apapun mungkin engkau buat, dengan berbagai macam cara engkau sudah berusaha tapi engkau tidak bisa. Karena itu hari ini saya berkata kepada Anda, mengaku dengan mulutmu bahwa engkau berdosa, engkau orang yang tidak layak di hadapan Allah, dan engkau berkata, "Tuhan, ampuni saya orang berdosa ini." Kenapa? Karena suatu hari ketika orang berdosa dengan seorang Farisi, mereka ada di bait Allah. Orang Farisi bilang begini, "Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena setiap hari saya berpuasa kepada Engkau." Dan hari itu ada satu orang berdosa ini bilang begini, dia memukul dadanya dan berkata, "Tuhan, ampuni saya orang berdosa ini." Dan Alkitab berkata bahwa orang berdosa ini yang Allah kabulkan doanya. Itu sebabnya hari ini saya katakan buat Anda, bertobat, mengaku semua kesalahanmu di hadapan Allah, maka dosamu akan diampuni. Kenapa? Karena Kristus telah mati dan menggantikan semua dosamu di atas tiang kayu salib. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang hidup oleh dosa, hidup untuk kebenarannya, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau dijamah, engkau diangkat kembali, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau punya segalanya, tetapi karena kasih karunia Allah engkau diselamatkan, engkau dijamah, engkau dipulihkan, dan engkau diangkat menjadi milik kepunyaan Allah. Itu sebabnya di ayat yang ke-9 dan 10 di sana kita berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani,
Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, betapa berharganya engkau, betapa mulianya engkau, betapa berharganya hidupmu. Itu sebabnya oleh karena engkau berharga dan mulia, Kristus harus mati di atas tiang kayu salib menggantikan semua dosa, persoalan, kutuk, sumpah serapah yang terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya dahulu sebelum Kristus datang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan engkau. Tetapi Kristus datang supaya engkau dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya ketika engkau bertobat dan mengaku dosamu di hadapan Allah, maka otomatis Allah akan mengampuni hidupmu dan mengangkat engkau kembali untuk menjadi alatnya di dalam tangannya. Itu sebabnya saya percaya bahwa saat engkau bertobat tinggalkan dosa, Tuhan pasti pulihkan hidupmu. Dan yang kedua, jangan lupa yang kedua ialah undang Yesus masuk di dalam hidupmu dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Kenapa? Karena dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20 Alkitab berkata bahwa lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakannya, aku akan masuk mendapatkannya dan ia akan makan bersama-sama dengan aku selama-lamanya. Haleluya. Lihat aku berdiri di muka pintu. Yesus selalu ada setiap hari untuk engkau harus kembali kepadanya, untuk engkau harus membuka diri di hadapan Allah dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu sebabnya saya percaya bahwa hari ini dimanapun engkau berada dan kapanpun dimanapun ketika engkau merasa Anda tidak punya apa-apa dalam hidupmu, dengar, ketika engkau berjumpa pribadi dengan Yesus, otomatis Dia akan menjadikan engkau anak Allah. Ketika Dia menjadikan engkau anak Allah, otomatis engkau adalah ahli waris untuk menikmati janji-janji Allah di dalam kerajaannya. Haleluya. Itu sebabnya saya percaya bahwa ketika dua kebenaran ini menjadi milik kepunyaanmu, saya percaya mujizat demi mujizat akan menyertai dalam hidupmu. Mungkin orang di sekeliling Anda, mungkin orang bilang begini, dia orang yang hancur. Mungkin orang bilang begini, dia laki-laki pemabuk. Mungkin orang bilang begini, dia perempuan jalanan. Dan dia adalah perempuan yang rusak dari semua perempuan atau semua laki-laki di antara mereka. Mungkin engkau merasa ketika mereka menjatuhkan engkau merasa semakin hari semakin engkau menurun. Tapi hari ini saya punya kabar baik. Bertobat, tinggalkan dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hidupmu akan mengalami perubahan dan engkau akan melihat dari satu tanda heran kepada tanda heran yang lain, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Itu sebabnya saya percaya bahwa ketika engkau ada dalam Kristus dan Kristus dalam engkau, otomatis hidupmu dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, Alkitab berkata, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Hidupmu yang sia-sia akan merubah di dalam Kristus ketika engkau berjumpa di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saya percaya ketika dua kebenaran ini ada dalam hidupmu, otomatis hidupmu dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa sekalipun sehancur-hancurnya hidupmu, sejahat apapun hidupmu, dan sekacau apapun hidupmu hari ini, saya punya kabar baik bahwa jikalau engkau dalam Kristus, engkau pasti dipulihkan kembali menjadi milik kepunyaan Allah. Haleluya. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 Alkitab berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, otomatis engkau sudah menjadi anak Allah. Dan ketika engkau menjadi anak Allah, sehingga engkau adalah ahli waris yang menikmati segala berkat, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, kelepasan, berkat mujizat dan segala mujizat dalam hidupmu. Itu sebabnya saya percaya bahwa di hari yang berbahagia ini,
Biarlah kasih Kristus terus melimpah dalam hidupmu dan menikmati di dalam kehidupanmu. Dan saya percaya bahwa ketika engkau ada dalam Kristus dan bertobat tinggalkan dosa, sehingga Tuhan akan mengampunimu dan membebaskan engkau dari segala kejahatan. Haleluya. Itu sebabnya tetap semangat, tetap suka di dalam Kristus, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Selagi Anda masih bernapas, masih kuat, Tuhan pasti pulihkan hidupmu. Bangkitlah, Tuhan sanggup menyembuhkan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.